realisasi dari Ya. PAD Lombok Utara 2024 tercatat memang melampaui target. Ini mencapai 301 miliar rupiah, Pak. Tapi Ya. faktanya lebih dari 80% PAD ini masih sangat bergantung pada sektor pariwisata yang kita ketahui bersama. Nah, di tengah tensi global akibat perang dagang dan juga potensi krisis ekonomi eksternal, apakah Pak Najmul menilai model ekonomi Lombok Utara saat ini masih cukup tangguh, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Bunga. Jadi kalau saya bicara tentang krisis global yang terjadi ini, maka ada beberapa hal yang mempengaruhi daerah-daerah tersebut. Ya. Yang pertama itu adalah struktur ekonominya. Kemudian yang kedua, apakah sangat tergantung kepada sektor ekspor impor. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Mhm. Nah, terhadap Lombok Utara, secara kebetulan kalau kita bicara struktur ekonomi, maka saya merasa bahwa ya bukan tidak berpengaruh ya, tapi insya Allah ya perang dagang ini tidak mematikan ya ekonomi Lombok Utara. Sebab Lombok Utara saat ini memang tergantung pada sektor pariwisata. Tetapi di sisi lain, sektor pariwisata ini juga di Lombok Utara sudah kita koneksikan dengan sektor-sektor lain, Ya. seperti sektor pertanian, kemudian sektor peternakan, Mhm. perikanan dan sebagainya. Sehingga pariwisata memang menjadi pemasukan terbesar, tapi bukan satu-satunya pemasukan di Kabupaten Lombok Utara. Baik. Rakyat kami masih tergantung juga kepada ekonomi tradisional, yaitu pertanian, peternakan, dan sebagainya. Sehingga kami tidak berpengaruh langsung terhadap ekspor impor, karena tidak berpengaruh langsung juga terhadap perdagangan internasional. Ya kecuali pada sektor-sektor tertentu. Mhm. Baik Pak, apakah ke depannya untuk sektor pertanian dan peternakan ini akan ada sebuah upaya begitu Pak untuk semakin melebarkan sayapnya begitu Pak supaya tidak di situ-situ aja? Ada nggak Pak programnya Pak? Ada. Ya. Jadi kami memprogramkan link and match sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dalam arti luas itu dengan sektor pariwisata. Baik. Jadi saya sering selalu mengatakan kalau ibaratnya piramida, maka sektor pariwisata itu berada pada posisi puncak. Mhm. Nah, di bawahnya itu faktor pendukungnya adalah sektor-sektor lain. Sehingga saya selalu optimis itu karena apa? Karena saya melihat dukungan sektor-sektor lainnya terhadap sektor pariwisata saat ini masih bagus. Sehingga pasar dari pertanian kami, pasar dari peternakan kami itu adalah sektor pariwisata itu sendiri gitu. Nah, sehingga saya mengukur kemajuan sektor pariwisata itu tidak hanya dari jumlah orang yang datang Ya. atau tidak hanya sekedar bagaimana ekonomi berputar di destinasi wisata itu, Mhm. tetapi bagaimana sektor pariwisata ini bisa menggerakkan sektor-sektor lainnya, yaitu sektor pertanian, ya perkebunan dalam arti luas, perikanan, peternakan dan sebagainya. Oke, baik. Berarti artinya ada multiplier effect begitu ya Pak Najmul ya dari pariwisata kemudian Iya, juga ke sektor-sektor lainnya. Baik Pak Najmul, tapi iya. jika kita tarik konteksnya nih Pak ke geopolitik dan juga global begitu. Mm. Dengan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok ya Pak ya, ini kan terus membara nih Pak, kayaknya belum selesai-selesai. Ini Iya, iya. ancaman fragmentasi ekonomi dunia. Bagaimana Lombok Utara menjaga daya saing sektor unggulannya di tengah inflasi global dan juga resiko penurunan daya beli wisatawan asing ini Pak? Kebijakan di Lombok Utara ini melingkan sektor pariwisata ini dengan sektor lain, Ya. sehingga dia tidak menjadi sektor yang berdiri sendiri, Pak. Mhm. Sehingga umpamanya saya sampaikan seperti tadi, kalau pertanian, peternakan, ya kemudian perikanan itu bisa memberikan daya dukung yang kuat terhadap sektor pariwisata, ini berarti terjadi proses saling menguatkan. Nah, Mhm. kemudian di Lombok Utara ini kebetulan anugerah yang diberikan oleh Allah itu adalah banyaknya kunjungan pariwisata wisatawan ke Lombok Utara, Ya. terutama wisatawan mancanegara. Dalam satu hari itu bisa tercatat ya 2.000 sampai 3.500 orang Wow. ya di Kabupaten Lombok Utara, sehingga satu tahun itu hampir mencapai 1 juta orang. Mhm. Ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa ya bagi Lombok Utara secara umum. Dan kemudian perang dagang ini tentu tidak boleh kita mengatakan sama sekali tidak berpengaruh. Ya. Pasti akan berpengaruh, terutama ya terhadap kehadiran para wisatawan kita, disebabkan karena kebijakan ekonomi ini berpengaruh di negara mereka, Mhm. sehingga mereka juga mungkin ya
dari kunjungan yang sering ke salah satu negara termasuk Indonesia dan termasuk Lombok Utara, ya tentu mereka mengalami persoalan-persoalan berkait dengan ekonomi. Misalnya dengan kenaikan harga pesawat, tiket pesawat, ya, kemudian kemahalan harga dan sebagainya. Ya, namun demikian ya ketangguhan ekonomi di Lombok Utara ini sekali lagi Ya. itu saya yakinkan diakibatkan karena sektor ekonomi di Lombok Utara ini masih didukung oleh sektor-sektor ekonomi kerakyatan, terutama pertanian, ya, kemudian peternakan, perikanan dan sebagainya. Oke, baik. Nah, Pak Najmul, dari tahun 2025 ini, Pak, dari awal Januari ini, tadi kan Bapak bilang ya 2.000 per bulannya ini ada 2.000 hingga 3.000 Ya, wisatawan yang datang ke Lombok ya, Utara. ya, Nah, ya. di bulan-bulan ini, Pak, apakah ada perubahan, Pak, entah itu pengurangan atau bahkan ada penambahan begitu, Pak, untuk jumlah wisatawan yang datang ke Lombok Utara? Kami harus akui bahwa terjadi sedikit pengurangan. Oke. Ya, terutama dari wisatawan kita berasal daripada Australia, Eropa dan sebagainya. Terjadi pengurangan dan kami rasakan. Maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Utara itu adalah ya bagaimana destinasi wisata ini kita rawat, kita jaga dengan baik sehingga walaupun ada hal yang berkaitan dengan perang dagang yang mempengaruhi, tapi kita juga ada ikhtiar untuk mempertahankan kondisi existing yang terjadi yang ada saat ini di Kabupaten Lombok Utara, sehingga Lombok Utara tetap menjadi destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan kita baik asing maupun wisatawan Nusantara.